Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koas Dasar-Dasar Ilmu Tanah akan melakukan praktikum DDIT acara 1 dan 2. Dimana acara 1 kita akan menentukan sidik cepat penetapan tekstur, struktur, dan konsistensi tanah di lapangan. Dan acara 2 penetapan morfologi tanah, profil, dan pengambilan contoh dan preparat tanah. Pertama, kita akan mengamati tentang tekstur tanah. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu yang pertama, ambil sebongkah tanah dan hancurkan agregatnya. Setelah agregatnya pecah, berikan sedikit air dan buat menjadi seperti bola. Jika teksturnya tanahnya mampu dibuat seperti bola, artinya tekstur tanahnya yang dominan antara debu dan liat. Dan jika tidak mampu dibuat seperti bola, maka tekstur yang dominannya adalah pasir. Setelah tanahnya terbentuk bola, kita buat pita menggunakan jari jempol dan jari telunjuk. Nah, jika tanahnya kurang dari 2,5 cm dapat dikategorikan lempung, dan jika 2,5 sampai 5 cm dapat dikategorikan lempung berliat, dan jika lebih dari 5 cm dapat dikategorikan sebagai liat. Nah, dapat kita lihat di sini panjang pitanya yaitu sekitar 3 sampai 4 cm yang dapat kita kategorikan sebagai kelompok lempung berliat. Setelah kita dapati panjang pitanya, selanjutnya kita tentukan sidik rasa yang ada di tanah tersebut. Jika teksturnya dominan kasar, maka dapat dikategorikan sebagai liat berpasir. Dan jika kategorinya halus hingga licin, dapat dikategorikan sebagai liat berdebu. Dan jika rasanya sama antara kasar, halus, dan licinnya, maka dapat kita kategorikan lempung berliat. Setelah tanah sudah kita kategorikan dalam pita tadi, selanjutnya tanah diberikan air untuk dirasakan tekstur yang dominannya. Nah, pada tanah ini tekstur yang dominannya bertekstur licin dan halus, maka dapat kita kategorikan sebagai liat berdebu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan untuk struktur tanah. Cara untuk menentukan struktur tanah, yang pertama kita ambil sebongkah tanah yang akan kita amati strukturnya, kemudian kita belah menjadi beberapa bagian dan langsung kita lihat bentuk dari strukturnya. Pada tanah-tanah topsoil biasanya itu terdapat struktur granular, dan pada tanah-tanah subsoil biasanya strukturnya adalah blocky dan prisma. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa langsung lihat di penuntun karena sudah tertera cara penentukan struktur di sana. Kita mengambil sebongkahan tanah di area subsoil, dan di sini kita bisa lihat bahwa strukturnya adalah blocky. Nah, selanjutnya adalah penentuan konsistensi tanah. Caranya masih sama. Yang pertama, kita langsung ambil saja bongkahan tanah yang akan kita amati. Selanjutnya langsung kita tekan, dan disitu akan terasa seberapa kuat struktur tanah yang kita hancurkan. Di buku penuntun sudah tertulis jelas itu grade dari 0, 1, 2 dan seterusnya, yang artinya semakin rendah grade tersebut dari 0, 1 itu konsistensi tanahnya semakin lemah. Jadi semakin besar nilainya, semakin kuat tanahnya. Kita akan menentukan warna tanah menggunakan alat buku Mansell Soil Color Chart. Di dalamnya kita dapat melihat yaitu yang atasnya yaitu Hu, yang kirinya value, dan yang bawahnya chroma. Contoh untuk menentukan tekstur tanah, misalnya kita ambil sebongkah tanah di lapangan. Untuk tanah yang di Bengkulu biasanya warna tanahnya berkisar antara 7,5 YR hingga 10 YR. Dan
sebongkah tanahnya tadi kita letakkan di bawah warna buku tersebut. Oke, dapat dilihat pada buku warnanya yang bawah. Jadi cara membaca di bukunya yaitu dibaca HU-nya dulu yaitu 7,5 YR, value-nya 5 dan chroma-nya 6. Dan barulah kita lihat di sampingnya 5/6 yaitu strong brown. Oke, selanjutnya yaitu penentuan profil tanah di lapangan. Oke, yang pertama kita harus meratakan permukaan profil yang akan kita amati menggunakan pisau lapangan. Selanjutnya kita tentukan horizon tanahnya. Dapat dilihat horizon A yaitu warnanya yang hitam dan terdapat perbedaan warna di sini. Ini gelap dan terang. Jadi dapat disimpulkan yaitu ini adalah horizon A dan horizon B-nya. Dan kita ukur kedalamannya. Jadi horizon A kedalamannya yaitu 30 cm dan horizon B lebih dari 30 cm. Setelah kita tentukan horizonnya, selanjutnya yaitu kita tentukan batas horizonnya. Batas horizon sendiri memiliki bermacam-macam jenis. Ada yang bergelombang, garis lurus, atau sebagainya. Dapat kalian cari di internet. Nah, yang contoh tanah di lapangan ini batas horizonnya yaitu bergelombang. Dapat kita lihat warnanya pada horizon A dan horizon B seperti bergelombang. Selanjutnya kita akan mengamati perakaran dan batuan yang terdapat di profil ini. Bisa kita lihat pada horizon A ini terdapat sedikit perakaran dari tanaman di atasnya. Jadi kalau kita masukkan ke persentase, perakaran di profil ini bisa kita buat berkisar 25 sampai 30%. Dan untuk batuannya bisa kita lihat sampai ke bawah. Ini sudah horizon A dan horizon B dan sama sekali tidak terdapat lagi batuan. Oke, untuk vegetasi di sini hanya terdapat rerumputan saja, sehingga perakaran di bawahnya hanya sedikit. Selanjutnya yaitu penentuan kemiringan lereng yang kita amati dengan alat klinometer. Berfungsi untuk menentukan kemiringan lereng. Dapat dilihat pada klinometer tersebut yaitu pada sudut kirinya terdapat derajat kemiringan dan sudut kanannya yaitu persen dari kemiringan lereng tersebut. Untuk cara penggunaan klinometer ini, pertama kita pegang klinometernya dengan pegangan ini berada di bawah. Selanjutnya kita arahkan dan kita lihat di lensa yang ada di dalamnya. Di sini terdapat dua skala, di mana yang sebelah kiri adalah derajat, yang sebelah kanan adalah persen. Jadi kita bisa menentukan kelerengan suatu lahan dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Oke, cara penggunaannya simpel saja. Yang pertama kita arahkan ke lereng yang ingin kita ukur dan dari bawah kita bidik sesuatu benda ataupun teman kita yang ada di atas dengan ketinggian yang sama. Jika kita lihat, bisa kita lihat di sini lereng yang ada di depan saya itu kemiringannya 25 derajat. 25 derajat itu setara dengan 47%. Oke, selanjutnya pengambilan contoh tanah utuh. Yang pertama yaitu kita bersihkan dulu lahannya dari rerumputan. Selanjutnya letakkan satu ring sampel di atas permukaan tanah. Dan selanjutnya pijak ring sampel hingga masuk ke dalam tanah seutuhnya. Untuk memudahkan kita memasukkan ring sampelnya ke dalam tanah, tambah ring sampel satunya lagi di atas permukaan tanah. Dekatlah yuk supaya masuk. Selanjutnya lepas ring sampel yang di atas tadi dan ambil contoh tanah utuh dengan menggali menggunakan pisau lapangan. Baiklah, untuk tanah
subsoil dan topsoil itu kedalamannya sebenarnya tergantung pada tanah itu sendiri. Untuk tanah topsoil biasanya dari kedalaman 0 sampai 20 cm dan 20 sampai 40 cm adalah itu sampel untuk tanah subsoil. Untuk tanah utuh itu diambilnya dengan ring sampel, dan tanah terganggu bisa langsung kita ambil menggunakan pisau lapangan atau menggunakan bor tanah. Untuk fungsi dari sampel tanah utuh sendiri dapat untuk menentukan air di dalam tanah. Contohnya yaitu menentukan permeabilitas tanah, berat volume tanah, dan lainnya. Sedangkan untuk sampel tanah terganggu dapat menentukan banyak hal seperti kadar unsur hara di dalam tanah. Untuk penggunaan bor tanah itu sendiri, yang pertama kita letakkan ujung bor tanah di atas permukaan tanah. Kemudian kita putar bor tanahnya hingga mata bor tanahnya masuk ke dalam tanah. Nah, setelah bor tanahnya masuk ke dalam permukaan tanah, selanjutnya tarik mata bor tanah keluar dan terdapat tanah terganggu yang bisa kita ambil untuk dianalisis di laboratorium. Demikianlah praktikum acara 1 dan 2 untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Kami Koas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.